Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak mama saudara-saudari, orang muda dan adik-adikku yang terkasih. Perjalanan waktu terus beriringan dengan perkembangan dunia. Siapapun tidak bisa menolak perkembangan-perkembangan itu. Karena perkembangan tak meminta syarat dari subjektivitas manusia, tetapi melihat kebutuhan-kebutuhan objektivitas manusia itu sendiri. Ketika Romo masih kecil, saat SD dan SMP, film yang paling Romo suka itu adalah Power Rangers, Wiro Sableng, dan juga Dunia Dalam Berita. Itu jam 6 sore Romo sudah bersiap, mandi bersih-bersih, kemudian pergi ke rumah yang ada televisinya dan nonton bersama dengan teman-teman yang lain. Tapi sekarang, semua orang bisa melihat film-film yang ia sukai itu cukup lewat handphonenya. Sama juga, ketika Romo masih kecil, Romo suka bermain sembunyi-sembunyi. Sampai sekarang Romo teman belum ditemukan juga, masih sembunyi. Tapi sekarang, semua game itu sudah ada di dalam handphone dan orang bisa bermain kapanpun yang ia mau. Dulu, kalau kita sakit tifus, pasti mama katakan begini, anak nanti galing tanah, kemudian ambil cacing, lalu rebus dan minum airnya. Itu mungkin obat tradisional. Tapi sekarang, cacing orang pakai untuk main game. Mungkin besok-besok 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, cacing bisa dipakai juga untuk belis juga. Terus terjadi perkembangan-perkembangan itu. Meskipun kita menahan bagaimanapun, perkembangan itu terus berjalan seiringnya waktu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perkembangan itu, kita akan menemukan begitu banyak orang dengan perbedaan-perbedaannya. Mulai dari status sosial, perbedaan budaya, dan juga perbedaan agama. Di situ iman Kristiani kita diuji. Apakah dengan kemajemukan kehidupan ini, dan juga dengan perbedaan-perbedaan dari orang lain, kita mampu bertahan dengan iman Katolik yang kita punya itu sendiri. Begitu pula dengan cinta. Cinta memberikan rasa nyaman. Dan kemudian kita tahu bahwa itu sosok yang bisa menemani kita mulai dari sekarang dan seterusnya. Tetapi kita bisa pungkiri bahwa iman yang sudah ditanamkan oleh Tuhan dalam hati kita dan diteruskan oleh orang tua dan saudara-saudara kita harus dipertahankan apapun yang terjadi. Ya. Ketika Romo mau ditabiskan, ada seorang muda yang tanya begini, Romo, kenapa tidak memilih untuk menikah saja? Kemudian saya menjawab, Romo mau menjadi imam untuk menikahkan orang muda Katolik yang seiman dan seagama di depan altar Tuhan yang sama. Saudara-saudari, adik-adikku, orang muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin saja kita berpikir bahwa semua agama itu sama. Tetapi ketika kita melihat kualitas di dalamnya atau kita mendalami baik-baik, begitu banyak perbedaan yang terjadi. Ada orang yang katakan kepada Romo begini, keselamatan itu di sana. Mungkin kita bisa pakai perahu-perahu yang berbeda dengan agama-agama kita yang kita punya. Sampai pada keselamatan yang sama. Apa salahnya? Kemudian Romo katakan kepada dia seperti ini. Jika keselamatan itu di sana, bagaimana kalau kita pakai saja satu perahu? Karena di dalam perahu itu ada kenyamanan, ada cinta kasih, dan juga ada kebahagiaan. Mungkin di dalamnya dua orang itu yang seagama bisa membawa mereka sungguh-sungguh pada potensi keselamatan itu sendiri. Bapak mama adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri. Sebagai orang Katolik, sebagai seorang imam, Romo merasa bahwa orang muda Katolik harus dikuatkan terus untuk tetap bertahan dalam imannya. Yang pasti, agama tidak pernah meninggalkan cinta. Tetapi cinta juga tidak bisa meninggalkan agama itu sendiri. Ada orang yang katakan seperti ini kepada Romo, Romo, saya kalau pacaran dengan orang yang berbeda agama dengan saya rasa nyaman bisa sampai 5-7 tahun. Tetapi ketika saya pacaran dengan orang yang seagama atau agama Katolik dengan saya, mungkin paling lama 1 bulan saja. Apakah memang saya tidak berjodoh dengan dia? Lalu Tuhan Romo katakan kepada dia seperti ini. Jika engkau pacaran, itu saatnya untuk mengenal. Tetapi bukan berarti engkau hanya melihat dari pintu saja, tanpa masuk melihat kualitas kehidupannya, tanpa masuk melihat kepribadiannya yang utuh. Jangan engkau katakan bahwa sesama Katolik itu bukanlah jodohmu. Jangan. Ketika engkau mengenal dia, mulai berpacaran dengan dia, engkau dalami dia baik-baik. Kalau memang jodoh itu, dia itu bukan jodohmu,
maka jangan pernah paksakan. Karena semua jodoh itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan pasti yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki jodoh yang seiman itu sendiri. Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan seperti anak-anak alay yang selalu katakan begini, "Adek, kalau kakak jadi ikan, adek jadi apa? Kakak beta jadi insang sang. Kalau kakak jadi pohon, adek jadi apa? Kakak beta jadi akar supaya kakak bisa hidup tanpa beta." Setelah itu mereka tidak pernah berpikir banyak lagi, tetapi langsung memiliki satu hubungan yang tidak terpisahkan. Dan akhirnya ketika tidak melihat kelebihan dan kekurangan dari pasangannya itu, maka perpecahan-perpecahan akan terjadi. Untuk orang muda Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roma mengatakan kepada kita semua, agamamu dari lahir adalah Katolik, pertahankan itu baik-baik. Tentu Bunda Maria selalu mendoakan kita dengan cintanya yang utuh. Di dalam kekatolikan itu, semua sudah tersedia. Saatnya engkau mencari pasangan yang seiman, yang bisa menguatkanmu dalam cinta kasih untuk melanjutkan kehidupanmu. Hiduplah sebagai orang Katolik, dipermandikan dalam Katolik, bahagia sebagai orang Katolik, dan meninggal pula sebagai orang Katolik yang sejati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Tuhan memberkati kita semua. Salve.